Ya, perakiraan cuaca BMKG siang hingga malam hari nanti seluruh Jakarta kecuali kawasan Jakarta Utara akan diguyur hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Selamat siang pemirsa, menemani aktivitas siang Anda, Buletin iNews yang kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Marlin Silayan. Inilah Buletin iNews siang selengkapnya. Pemirsa, dua pembegal spesialis di lingkungan kampus diringkus tim Reskrim Polsek Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Komplotan yang kerap disebut kapak merah tersebut sempat kepergok saat beraksi di salah satu area kampus. Razia pemandu parkir liar di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur diwarnai aksi kejar-kejaran. Razia dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan Pak Ogah yang kerap meminta uang secara paksa pada pengendara yang melintas. Pemirsa, sepasang suami istri di Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat dianiaya tetangganya sendiri hingga mengalami luka parah. Ironisnya pemicu pertikaian hanya persoalan sepele, yakni korban membuang angin atau kentut di hadapan pelaku. Sementara dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang istri tega menganiaya suaminya hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Aksi nekat pelaku dilakukan lantaran takut dimarahi setelah perselingkuhannya kepergok sang suami. Pemirsa, warga Sampang, Madura, Jawa Timur digemparkan dengan video amatir milik warga yang tersebar di berbagai macam media sosial. Di dalam video berdurasi singkat tersebut terlihat seorang ibu yang tengah duduk di trotoar sambil menyangga kepala anaknya yang baru saja dilahirkan. Ya, media sosial diramaikan dengan aksi gladiator dua kelompok remaja putri di mana beberapa di antaranya masih mengenakan seragam sekolah. Dalam video berdurasi 30 detik itu menunjukkan perkelahian antara 4 remaja tanpa didasari alasan yang jelas. Pemirsa, diduga menggunakan bahan kimia tanpa takaran, sebuah pabrik soun di Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan digerebek polisi. Dalam produksinya, pabrik ini juga dinilai tidak higienis karena bahan baku pembuatan soun ini tercampur serangga. Ya, tangkal virus corona asal Cina, karantina Bandara Batam pasang termoscan. Informasinya sesaat lagi di Buletin iNews siang. Kota Surabaya siang nanti akan diguyur hujan lokal dan pada malam harinya hujan akan disertai petir. Suhu hari ini di Surabaya akan berkisar di 26 hingga 33 derajat Celcius. Ya, pemirsa, proyek revitalisasi kawasan Silang Monas menuai kontroversi. Berdalih untuk mempercantik kawasan Monas, lebih dari 200 batang pohon di satu-satunya hutan di tengah kota Jakarta tersebut ditebang. Terkait polemik ini, DPRD DKI pun menyayangkan pemangkasan pohon yang seharusnya menjadi salah satu sumber resapan di Jakarta. Pemirsa, salah satu virus bernama corona asal Tiongkok kembali membuat khawatir sejumlah negara di ASEAN, tak terkecuali Indonesia. Untuk mengantisipasi masuknya virus tersebut, pihak karantina Kota Batam memasang termoscan di sejumlah pintu masuk bandara. Ya, kewaspadaan mewabahnya virus corona juga membuat pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta meningkatkan aktivitas pemeriksaan penumpang. Ketatnya pemeriksaan terutama terhadap penumpang yang datang ataupun pergi khususnya berasal dari Cina. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, memasuki musim hujan, jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Banyaknya korban membuat pemerintah setempat pun mengeluarkan status kejadian luar biasa, di mana 184 orang masih dirawat, sementara 2 orang lainnya meninggal dunia. Ya, meski rencana Kementerian ESDM mengganti mekanisme penyaluran subsidi gas LPG 3 kg menjadi bantuan langsung, baru akan diberlakukan pada pertengahan tahun mendatang, namun rencana ini telah menuai keluhan dari masyarakat. Masyarakat berharap harga gas tetap stabil, sementara di tingkat agen pedagang mengaku kebingungan untuk menentukan harga. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli akhirnya meminta maaf kepada warga Tanjung Priok atas pernyataannya yang kontroversial. Yasona mengaku tidak ada sedikit pun niat untuk menyinggung perasaan warga Tanjung Priok. Sebelumnya kecewa dengan pernyataan Yasona, warga Tanjung Priok pun menggelar unjuk rasa di depan kantor Kemenkumham meminta Yasona meminta maaf.
Informasi selanjutnya pemirsa, cucu mantan Presiden kedua Soeharto, Ari Sigit, menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur terkait kasus investasi bodong Mimiles. Polisi mencurigai aliran dana dan reward yang diterima Ari, padahal nama Ari tidak masuk dalam member Mimiles. Selain Ari Sigit, polisi juga memeriksa penyanyi Tata Janeta dan perancang busana Aji Notonegoro. Ya, sementara itu 2 mobil mewah senilai 1 miliar lebih milik istri dan keluarga Ari Sigit juga disita penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. 2 mobil tersebut ditengarai merupakan reward atas investasi bodong Mimiles. Ya, 98 nasabah Bank BNI di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban skimming atau pembobolan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkait hal ini, pihak BNI mengaku sudah melakukan pergantian uang nasabah sebesar lebih dari 500 juta rupiah. Ya, sambut tahun baru Imlek, puluhan ribu lampion hiasi kota Palembang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Buletin iNews Siang. Masih di Buletin iNews Siang, pemirsa, menyambut tahun baru Imlek, puluhan ribu lampion menghiasi sepanjang jalan lapangan di kota Palembang, Sumatera Selatan. Bentuk lampion yang beragam serta warnanya yang indah menjadi daya tarik warga untuk melihat momen tersebut. Berikut liputannya. Baik pemirsa, demikianlah edisi Buletin iNews Siang hari ini. Saksikan terus Buletin iNews Siang setiap hari hanya di GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Akhir kata mewakili segenap kru yang bertugas, saya Marlin Silen pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.